Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali, yaitu untuk melanjutkan materi tentang adab makan. Al-Qismus Tsani fi adabi halatil ukli. Ini bagian kedua dari adab makan itu, dari adab ketika makan ini, ya. Jadi adab ketika makan itu banyak sekali, sampai 20. Tapi kita bahas di sini hanya sebagian, ya, yaitu 6 adab ketika makan. Oke, yang pertama, ayyabda'a bi bismillahi fi awwalihi wa bilhamdillahi fi akhirih. Mulailah dengan membacakan bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan alhamdulillah. Ya, itu adab makan ketika makan ini. Bagaimana kalau baca bismillahnya setiap suap? Walau qala ma'a kulli luqmatin bismillahi fahuwa hasan. Ya. Kalau kita membacakan bismillah setiap lukmah, setiap suapan, itu fahuwa lebih baik. Tapi kalau melihat kebiasaan, ya cukup di awal saja bismillah. Ya, ini perlu disampaikan juga gitu. Ternyata lebih baik kita mengucapkan bismillah itu ma'a kulli luqmatin. Tuh, fahuwa. Yang kedua, wa ya'kula bil yumna. Ini adab ketika makan. Yang kedua adalah makannya dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Itu lebih baik. Ya. Sunnahnya seperti itu, adabnya seperti itu, tata keramanya seperti itu, dengan tangan kanan. Oke. Yang ketiga adalah wa yabda'a bil milhi wa yakhtama bihi. Awali dengan garam. Sebelum kita makan, ya. Oke, bismillah dulu, kemudian ambil garam. Tak, ya, dimakan. Nah, itu di awalnya. Kemudian setelah makan nanti wa yakhtama bihi. Diakhiri juga dengan garam. Lihat saja nanti ada apa di garam itu. Pasti banyak faidahnya, banyak hikmahnya, banyak manfaatnya di garam tersebut. Coba orang tua dulu, itu kan sudah mencontohkan, tapi sekarang sudah mulai sirna ini. Kebiasaan-kebiasaan baik itu sudah mulai hilang. Maka kita bangkitkan kembali. Ya. Hei saudara AMC, ya, Alhamidiyah Media Center ini. Yuk kita bersama-sama kaji. Ya. Kita bersama-sama laksanakan keseharian kita ini dari makan dulu. Dari makan dulu kita mengikuti ajaran sunnah Rasulullah SAW. Ini diawali yang ketiga itu diawali dengan apa? Memakan garam dan diakhiri dengan memakan garam. Itu bagus. Ada hikmahnya di sana. Yang keempat adalah wa yusaghiru luqmata.
memperkecil suapannya. Ya, memperkecil suapannya. Boleh dengan 5 ini aja, dengan 5 jari ya. Dengan 5 jari gitu. Tapi enggak terlalu besar gitu. Kecil saja lah, ya secukupnya gitu. Makanya seperti itu, secukupnya. Jadi diperkecil. Artinya tidak terlalu besar dalam mengambil makannya, suapannya itu. Ya. Yang kelima, ini yang kelima. Wa ayyakula mimma yalihi. Jadi yang kelima ini adalah makan makanan yang ada di depan kita. Nah, bahkan Rasulullah SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW, kul ma yalika, makanlah apa yang ada di depan kalian. Ya, jangan ronyang sana, ronyang sini, gitu kan. Nah, untuk tidak ronyang sana, ronyang sini, yang dekatnya itu harus pengertian. Jadi digeser, geser. Kan biasa kalau bermakan sedang di walimah itu kan, digeser, ya, ngalingkung gitu kan, digeserkan, itu diputar lah, seperti itu. Itu pola makan. Terakhir ini, yang keenam adalah wala yanfakhu fit ta'amil hari. Tidak diperkenankan meniup makanan yang panas. Ya. Nah, itu kan ini sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan ini. Bahwa kita itu enak memakan makanan yang panas-panas sambil ditiup. Itu sudah biasa itu. Sudah biasa. Coba sekarang beralih lah. Bergeser sedikit, gitu kan, dari kebiasaan itu, karena kebiasaan itu tidak baik, ya, baik pandangan kesehatan atau secara hukum. Ini hukumnya, ya, jadi sabarlah menunggu supaya makanan itu sampai dingin dengan alami. Ini yang bahwa di sini ya, angin yang keluar dari mulut. Ya, kalau mencari solusi cerdas, pakai kipas. Ya, itu tidak akan berdampak. Karena ini kan kalau dari mulut pasti ada dampak. Itu tentang adab ketika makan. Baik. Setiap makan pasti minum ini. Ya. Setiap makan pasti minum. Maka perlu saya sampaikan juga ini. Adab tata krama ketika minum. Ini yang pertama, ya, adab minum, ayak khudal kuza biyamini. Yang pertama adalah mengambil cangkir itu dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Ambil cangkir, saya tangan kiri gimana gitu ya. Gak boleh dengan tangan kiri. Ini dengan tangan kanan mengambil cangkirnya itu. Kemudian yang kedua, wa yaqulu bismillah. Membacakan bismillah. Kalau wawu atapnya ke ayyahuda ya wa yaqula bismillah. Itu baca bismillah di awal. Kalau di akhirnya sama, yaitu dengan alhamdulillah. Wabil hamdilillah fi akhirih. Sama dengan bahasa tadi dengan maka. Ya. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala yasrabu qa'iman. Tidak boleh minum sambil berdiri. Tanya ke medis. Ya. Kenapa? Itu akan berdampak terhadap kesehatan kita. Jadi minum itu harus sambil duduk. Ya. Ini wala yasrabu qa'iman. Jangan minum sambil berdiri. Bahkan wala muttaji'an. Dan jangan juga tidak boleh juga sambil berbaring. Tiduran. Ya, tidur. Itu yang boleh. Kenapa? Fa innahu sallallahu alaihi wasallam naha anisyurbi qa'iman. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kita
yaitu melarang minum sambil berdiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, tata krama minum itu adalah wayashrobu fi salasati anfas. Jadi minumlah dalam 3 kali nafas. Jadi enggak disekalikan satu gelas blok itu tidak baik. Contoh Rasul itu 3 kali nafas. Minum, nafas dulu, minum lagi. Nah seperti itu, ini adalah adab minum. Hadirin rahimakumullah, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.